Baik, kita lanjutkan diskusi kita tentang YII. Sekarang kita akan membahas uh, untuk memahami framework YII tersebut. Oke, kita coba buka dengan menggunakan IDE. Saya pakainya Atom. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di bawah direktori koleksi itu ada banyak direktori. Nah, kita coba membahas secara singkat apa itu di bawahnya direktori koleksi ini. Di sini ada direktori aset, comments, config, controllers, mail, models, runtime, dan seterusnya sampai widget. Oke. Jadi, di dalam framework YII itu langsung disiapkan beberapa direktori, tapi kalau kita sederhanakan ada dua, yaitu direktori utama dan direktori pendukungnya. Direktori yang pertama adalah direktori model. Ini nanti akan menyimpan file-file kita, file-file model, di mana file-file ini nanti digunakan sebagai jembatan antara aplikasi kita dengan tabel di database. Nanti ini hubungannya dengan database. Oke, views. Views ini adalah direktori yang menyimpan file-file kita, desainnya atau HTML-nya. Oke. Kemudian controllers. Controllers ini adalah sebuah direktori yang menyimpan file-file script kita atau programnya ada di sini atau script ya. Sehingga dengan pemisahan ini tujuannya adalah agar coding kita atau aplikasi kita itu bersih. Jadi biasanya kalau kita tidak pakai framework itu biasanya page kita itu antara desain dan script programmingnya itu jadi satu. Jadi susah untuk dipelajari atau dibaca. Tapi kalau dipisah begini, tujuannya agar coding kita menjadi lebih bersih. Kemudian direktori yang lain sebagai pendukung ada assets. Ini direktori web assets. Ini nanti akan menyimpan script-script yang telah disiapkan oleh desain kita seperti JavaScript, CSS itu ada di sini nih, CSS, JavaScript itu ada di dalam sini. Kemudian ada direktori config, ini nanti menyimpan konfigurasi dari aplikasi kita nih. Sebagai contoh nanti konfigurasi database kita pakai apa, MySQL, kemudian IP address-nya berapa, usernya itu ada di dalam config ini. Nah, ini kalau kita lihat directory main ini itu ada model, views, dan controller. Di sini ada MVC. Maka YII ini termasuk sebuah framework yang mendukung konsep MVC. Model, views, dan controllers. Oke, kita coba lihat di sini. Jadi di sini nanti ada config. Ini akan menyimpan konfigurasi kita. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Sebagai contoh ini ada db.php. Nah, ini akan menyimpan konfigurasi koneksi ke database dan seterusnya. Lalu di controllers, nih, di sini baru satu yang disiapkan secara default, yaitu site controller. Coba kita perhatikan penulisannya. Jadi YII itu punya rules, punya aturan untuk menulis filenya. Jadi nggak boleh sembarangan nih. Jadi sebuah controllers, file controllers itu penulisannya dimulai dengan nama controllernya dan ada diikuti dengan controller. Jadi misalkan di sini nama controllernya adalah site. Jadi penulisannya site itu S-nya huruf gede, kemudian diikuti controller dengan C-nya juga huruf gede. Oke. Kemudian view.
View juga kayak gini nih. Jadi penulisannya huruf kecil, direktorinya. Oke. Di sini akan menyimpan file-file desain kita nih. Jadi desain kita ada di sini. Dan sebagainya. Ini kalau kita lihat, klik di sini, di sebuah control file, itu di sini tulisannya kayak gini nih. Nah, ini site control di sini, ini mengikuti nama filenya. Ini aturannya kayak gitu. Jadi aturannya si YI. Kemudian ada fungsi di bawah, di dalamnya tuh banyak fungsi yang nanti kita bisa tulis fungsi-fungsi tambahan kita sesuai dengan aplikasi kita nih. Nah, sebagai contoh di sini site control ini terdapat banyak fungsi. Contohnya ini ada action login, action logout gitu ya, dan sebagainya. Action about, nah ini nih. Action about ini, kalau kita lihat isinya adalah dia merender. Merender itu adalah membuka sebuah halaman yang namanya about. Nah ini, jadi di sini dia action about ini dia membuka view yang bernama about PHP. Jadi penamaannya harus benar nih, harus sama, harus sesuai dengan rule-nya. Oke. Coba kita kembali lagi ke sini. Nah ini kita akan bahas tentang routing. Kalau kita lihat cara manggilnya kayak gini nih di YI. Jadi indeks PHP ini diikuti oleh R sama dengan site ini dan about. Ini maksudnya kita memanggil sebuah controller namanya site dan fungsinya about. Nah ini nih. Jadi kita memanggil controller namanya site controller karena ini kan site nih. Ini kan site. Berarti aslinya di dalamnya itu dia memanggil ini nih, site controller. Penulisannya seperti ini. Kemudian dia memanggil fungsi di dalam site control ini yaitu about, atau aslinya adalah nama fungsinya adalah action about. Oke, ini namanya disebut dengan routing. Jadi bisa paham ya, jadi cara pemanggilannya seperti itu. Jadi index.php tanda tanya R sama dengan nama controllernya dan inilah atau dan ya, about dan fungsi about di dalam site controller. Kira-kira seperti itulah penjelasan secara umumnya. Oke, kalau kita coba ke sini about, nah ini nih, berarti dia memanggil controller site dan fungsi about, action about ya di dalam site controller. Kalau saya kontak di sini, berarti page ini itu bisa dipanggil dengan perintah R sama dengan site controller dan fungsi action kontak. Login sama nih, site controller dan action login. Nah ini, berarti di dalam site controller itu ada banyak action nih. Untuk manggil file atau halaman about, cara panggilnya nih, action dia sediain action about. Kalau contact, action contact. Kalau logout ya action logout, index, action index. Gampang kan? Nah sekarang nih untuk latihan, kita pengen buat sebuah halaman, manggilnya site, ininya adalah
tes. Gimana caranya? Kalau saya enter, dia nggak akan nemu kan? Kenapa nggak nemu? Ya karena belum kita tambahin. Nah ini contohnya kita bikin halaman namanya tes. Jadi gimana caranya? Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat fungsi action test. Contohnya di sini nih, kita copy aja di sini. Kita namain action test. Nah, T-nya huruf gede nih. Oke. Kemudian kita tulis tes di sini untuk buka sebuah halaman yang namanya tes. Nah, di sini di dalam site, karena kita pakai kontrolnya site, maka kita di dalam views kita merujuk ke directory site di dalamnya, dan di sini kita buat sebuah file namanya tes. Tes PHP. Oke, tes PHP. Contoh aja misalkan. Oke, kita save. Ini kita save juga. Kalau kita refresh, oke, berhasil kan? Berarti caranya gitu aja, mudah kan? Kalau misalkan saya pengen bikin kita pisahin nih, saya nggak mau ada di site nih, caranya gimana? Misalkan di sini kontrolnya namanya contoh. Saya enter, ya nggak ada juga. Kalau gini gimana nih? Berarti yang kita harus lakukan adalah di controllers ini kita buat sebuah controller baru. Misalkan kita copy, kita daripada kita nulis banyak, kita duplikasi aja. Kita namakan apa tadi pengennya? Karena ini pengennya adalah contoh, berarti di sini adalah contoh. Contoh controller. Oke. Nah, ini kita hapus-hapusin aja yang nggak perlu. Oke, mulai dari sini kita hapus. Nah, gini aja. Ini jangan lupa contoh controller. Kalau kita running, dia nggak bisa kan? Gagal. Kenapa? Karena tidak ada file test di directory contoh. Oke. Nah, di sini kan ini site nih, berarti di dalam kita harus buat directory contoh. Oke. New folder namanya contoh. Coba kita lihat di sini. Nah, ini ada contoh dan ada site. Oke, berarti kita membuat sebuah file tes PHP di dalam directory contoh. New file. Tes 1 serah tes PHP juga bisa. Ini tes di directory contoh. Kita save. Kita run lagi. Nah, keluar. Berhasil. Oke, jadi ini adalah pemahaman routing dan directory di dalam YII secara dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.